Shalom, selamat siang Bapak Ibu semua. Sukacita untuk kita di siang hari ini. Di awal bulan Oktober, ibadah kita pertama di hari Kamis untuk karyawan dan profesional. Mari Bapak Ibu, saya undang bisa duduk lebih lagi ke depan. Dan kita sediakan bangku-bangku di belakang untuk teman-teman kita yang mungkin masih ada di jalan. Baik, untuk sama-sama kita mulai ibadah kita. Mari saya undang kursi-kursi yang di depan bisa didudukin, jangan duduk yang di belakang. Supaya kita bisa lebih fokus memuji Tuhan. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, mari Bapak Ibu kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat baik untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih semua ya Tuhan yang sudah Engkau berikan atas hidup kami. Terima kasih juga Engkau tibakan kami di tempat ini tidak kurang satu apapun Tuhan. Tuhan izinkan di bulan awal ini, di bulan Oktober kami memulai ibadah kami, persekutuan kami di gereja kami Monhenom ini. Kau urapi, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan Kau mau bertata di setiap pujian serta penyembahan kami. Ampuni kami Tuhan, urapi kami satu persatu. Kami yang hadir di siang hari ini, juga kami yang mau melayani Engkau. Mampukan kami yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berkata, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita. Kita fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena oleh nama-Nya saja. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku terdapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah selama ku hidup. Bapak Ibu, mari kita naikkan sekali lagi pujian ini dari atas. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku terdapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah selama ku hidup. Semua hidup anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku,
kasih. Shalom Bapak Ibu. Tetap semangat untuk siang ini. Mari kita angkat terus Tuhan. Kita puji sembah terus Tuhan Yesus. Kita fokus terus dengan Tuhan Yesus. Baik, kita mau berikan pujian untuk Tuhan di siang hari ini. Tapi kita lebih semangat lagi ya. Kita tidak berpikir siapa yang hadir di siang hari ini. Kok teman-teman saya hanya segini. Tidak berhitung. Tapi kita tetap puji. Kita tetap melihat bahwa kita siang ini akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kita layani adalah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Lebih semangat lagi. Ada sukacita ya di tempat ini. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku rakyat kepala yang kecantikan jiwanya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami beritakan Tuhan agar berkat menjadi curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sama-sama ya kita naikkan lagi pujian ini. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku rapati kepalaku yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana mari beritakan Tuhan agar berkat tetap dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bapak Ibu sekali lagi ya kita naikkan lagu ini. Kita naikkan sekali lagi pujian ini dari awal ya. Lebih semangat lagi kita memuji-muji Tuhan.
Betapa indahnya kita memuji-muji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan yang nanti dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini. Nanti kita akan menunggu. Kita sambut firman Tuhan siang hari ini. Oh jamah kami Tuhan, naikkan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Sekali lagi. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Sampai saat ini Yesus Allahku, atas penyembahan kuasa-Nya. dahulu, Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus
bapak-bapak saja ya. Mari kita naikkan pujian ini. Dia sanggup, Yesus Naikkan terus doa ini sanggup melakukan pada pria-pria
besar, Dia sanggup. Dia pria membutuhkan kuasa Tuhan. Yesus Kau sanggup sanggup Tuhan. memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari yang ibu-ibu kita nyanyikan sama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Sama-sama kita naikkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup melahirkan hidupku. Kita naikkan pujian ini. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, anugerahmu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu Dan berkenan mengikutiku sepanjang hidupku. kebenaranmu dan berkenan mengikutiku sepanjang Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Akan ada pengumuman, mohon maaf. Sambil menunggu Bapak Gembala, ada pengumuman dari gereja kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 jam 18 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Ibadah syukur First Anniversary dari Mount Hermon Church hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Waru. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Tamrin Simatupang. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Program baru kelas pendalaman Alkitab akan dimulai hari Kamis tanggal 3 Oktober jam 1.15 dengan pembicara Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih.
Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Dan jumlah penerima hadiah di setiap sesi ibadah adalah sebanyak 3 orang. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Kelas pelatihan untuk pelayanan multimedia akan dibuka bagi jemaat mulai tanggal 13 Oktober. Bagi yang berminat, silakan mengirimkan biodata ke Sekretariat Mount Hermon Church. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita sudah mendengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon. Bapak Ibu mohon maaf, mari kita mulai untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan kita. Pekerja sudah bisa mulai menjalankan persembahannya. Sambil kita menjalankan persembahan, kita naikkan pujian ini. Betapa hatiku Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anakku seumur hidupku. Ulang lagi. Bapak Ibu, mari saya undang sama-sama berdiri, kita naikkan pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan. Dia sanggup. Kita harus percaya bahwa Dia sanggup. Tuhan sanggup untuk semua. Mari sama-sama kita naikkan pujian untuk menyambut firman Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, yang dulu sekarang sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah.
sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Karena yang besar, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Benar Tuhan Yesus, Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup memberkati kami. Engkau sanggup melepaskan kami dari segala ikatan apapun. Dan sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, urapi saya, urapi setiap kami yang hadir. Sehingga kami bisa mengerti firman ini untuk kami semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami terus semakin berfokus kepada Tuhan Yesus. Terus mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya. Wah, haleluya. Maaf Bapak Ibu, saya terlambat. Iya. Tadi istri saya WA, itu video khotbah saya tentang kisah para rasul. Viral katanya. Viral, bisa viral. Jadi saya ingin tahu kenapa bisa viral. Apanya yang bagus, apanya supaya saya bisa evaluasi untuk berikut khotbahnya. Gak keras, udah terlambat jam segini, saya belum mandi. Iya Bapak, maaf saya. Iya, karena videonya viral gitu. Wow, hebat. Saudara lihat nanti ya, khotbah saya tentang kisah para rasul ya. Kenapa sih bisa viral? Nanti saudara nonton lagi ya, luar biasa. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom, puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Iya, luar biasa. Minggu ini adalah minggu terpadat saya. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena minggu ini 5 kali saya khotbah. Hari Kamis saja, sekarang nanti jam 1 juga khotbah lagi. Jumat juga 2 kali khotbah, pengarahan sama juga KKR. Minggu sekali jadi 5. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan ketika saya di gereja yang lama saya bisa sehari saja, hari Minggu ya bisa 7 kali. 7 kali. Kadang-kadang bisa 9 kali. Tuh, itu belum ada di tempat lain gitu Bapak. Di sini paling cuma berapa kali ya. Iya. Oke, hari ini judul khotbah kita adalah ular tembaga. Judul khotbah kita adalah ular tembaga. Apa judulnya Bapak Ibu? Ular tembaga. Ular tembaga ini, kisah ular tembaga ini sangat penting. Kenapa? Karena peristiwa ini gambaran penyaliban Tuhan Yesus. Dia sama seperti juga Tuhan Yesus juga berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Jadi ini gambaran Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika kita mempelajari kisah ini, kita bisa melihat gambarannya apa, gitu Bapak. Apa manfaatnya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, ini sebenarnya khotbah singkat. Nanti ada lanjutan lagi jam 1.15 ya, setelah makan ya. Jangan pulang ya Bapak Ibu ya. Iya, pendalaman Alkitab luar biasa. Jadi ini adalah gambaran Tuhan Yesus. Ular tembaga itulah gambaran Tuhan Yesus. Coba kita lihat dulu kisahnya. Kita langsung loncat ke Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Sudah di sana? Nih, saya bacakan ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan, atau gantian aja kita ya, supaya kita aktif juga ikutan. Saya ayat 4
Bapak Ibu 5, saya 6, Bapak Ibu 7, demikian seterusnya sampai ayat 9. Saya baca duluan. Setelah mereka itu siapa? Bangsa Israel, berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat 5 Bapak Ibu. Supaya kami mati di padang gurun, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah bunuh. Iya, jadi terus ayat 6 saya baca. Lalu Tuhan menyuruh, katakan sama saya, menyuruh. Nanti saya jelaskan juga kata menyuruh, mudah-mudahan ingat. Ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak orang dari orang Israel itu yang mati. Ayat 7 Bapak Ibu. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini pada kami. Jadi ayat 7 dikatakan mereka minta berdoa apa? Musa berdoa menjauhkan ular-ular itu pada bangsa Israel ya. Nanti kita lihat jawaban Allah itu bagaimana. Lanjut. Ayat 8 saya. 8 saya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9 terakhir. Sekarang lihat kepada saya. Saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Jadi bangsa Israel tidak dapat menahan hatinya di tengah jalan. Saudara pernah bertanya enggak, apa yang membuat mereka seperti tidak menahan hati? Apa yang membuat mereka jengkel? Saudara tahu apa? Karena pada saat itu saat mereka meninggalkan Gunung Hor, imam besar mereka, imam besar Harun baru saja meninggal. Lalu apa kaitannya Pak membuat mereka gelisah Pak sehingga mereka tidak bisa menahan hati? Karena mereka tahu setelah mereka 12 pengintai mengintai tanah Kanaan dan 10 orang mengabarkan berita buruk tentang tanah Kanaan, hanya 2 yang memberitakan tentang kabar baik, itu ada siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Maka Allah kemudian marah, murka kepada bangsa Israel. Selama 40 hari engkau mengintai tanah Kanaan, maka selama 40 hari juga engkau akan berjalan di padang gurun sampai seluruh orang yang lahir di Mesir mati kecuali Yosua dan Kaleb. Benar nggak Bapak Ibu? Benar? Saudara pernah dengar kisah itu? Dan saudara tahu, benar saja. Ketika mereka berjalan di padang gurun, satu demi satu mereka mati, satu demi satu mereka mati, satu demi satu. Semua orang yang lahir Mesir mati. Dan yang terakhir nanti mati siapa? Musa. Iya Musa Bapak Ibu. Tapi sebelum Musa mati, Harun mati. Dan kematian Harun ini membuat bangsa Israel hatinya tidak bisa tertahan lagi. Kenapa? Wow, ternyata kutukan Allah itu terjadi bagi kita. Semua orang yang lahir di Mesir mati. Termasuk juga mungkin saya. Karena saya lahirnya di Mesir. Makanya mereka jadi gelisah Bapak Ibu. Jadi ada dasarnya mereka gelisah. Kenapa? Kutukan Allah itu mulai terjadi. Satu demi satu mulai mati. Satu demi satu mereka mati di padang gurun. Dan yang membuat mereka tidak bisa menahan hati ketika imam besar mereka. Mati juga Harun imam besar kita. Gitu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya. Dan ketika mereka sudah tidak bisa menahan hati mereka, disitulah mereka memberontak kepada Allah dan Musa. Itulah latar belakang ceritanya Bapak Ibu. Supaya saudara paham, oh ini tuh latar belakangnya. Sehingga mereka tidak bisa menahan hati lagi. Saudara paham ya Bapak Ibu ya? Nah, lalu kemudian justru tindakan mereka melawan Allah dan Musa membuat Allah juga semakin murka. Dan Allah kemudian menyuruh ular-ular tedung itu menggigit orang Israel dan banyak yang mati. Sebenarnya kata menyuruh ini
Bukan kata perintah loh Bapak Ibu. Kalau saudara mendengar kata Allah menyuruh, kadang-kadang itu adalah tindakan pasif. Bukannya Allah menyuruh, tapi mengizinkan. Bedanya gimana Pak? Misalkan gini. Misalkan, Ibu Odi ngelihat ada aqua di meja saya nih. Ya Bapak Ibu. Lalu Ibu Odi berkata, Pak boleh enggak aqua itu saya ambil untuk saya kasih kepada suami saya Pak Karel? Oh boleh. Nah tindakan Allah itu seperti saya, mengizinkan. Yang melakukan siapa? Bukan saya, Ibu Odi. Saudara lihat itu? Saudara lihat itu bedanya? Jadi tindakan Allah itu bukan menyuruh, tapi mengizinkan. Ular tedung itu memagut orang Israel. Caranya bagaimana? Allah mencabut perlindungannya atas bangsa Israel. Jadi sebenarnya ular tedung itu ular padang gurun. Jadi selalu ada dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi selama perjalanan mereka hampir 40 tahun. Tidak ada yang digigit ular tedung. Karena perlindungan Tuhan ada pada bangsa Israel. Saudara paham? Tapi ketika bangsa Israel berontak kepada Allah dan Allah murka, Allah mencabut saja perlindungannya. Maka segala mara bahaya termasuk ular itu menggigit bangsa Israel sehingga banyak yang mati. Saudara itu paham Bapak Ibu? Saudara kalau kritis lagi bertanya lagi. Pak, kenapa ular tedung yang menggigit? Pak, padahal banyak hewan di padang gurun yang juga berbahaya. Misalkan apa Pak? Singa padang pasir. Kok bukan singa aja Pak yang merekami mereka Pak? Saudara, saya aja kritis gitu Bapak Ibu. Kenapa ular tedung? Ya, kenapa juga bukan kelabang yang menggigiti mereka? Iya kan itu beracun juga Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Kok bukan itu? Kenapa ular? Saudara tahu apa? Harus bisa ada jawabannya Bapak Ibu. Alkitab itu canggih. Kalau kita mau kritis, kenapa gini Pak ya? Tuhan kenapa gini? Saudara bisa dapat jawaban. Minta doa kepada Roh Kudus untuk menuntun menyingkapkan rahasianya. Kenapa ular tedung? Karena itu ular adalah gambaran setan. Jadi ketika manusia memberontak kepada Allah dan Allah mencabut perlindungannya, maka setan yang akan menyerang kita. Iya Bapak Ibu. Sama seperti juga ketika bangsa Israel menolak percaya kepada Yesus. Menolak perlindungan Yesus. Sehingga Yesus menangisi bangsa Israel. Dan tempat Tuhan Yesus menangis itu sekarang sudah berdiri sebuah gereja besar. Namanya Dominus Flevit. Bahasa Latin artinya Tuhan menangis. Dominus artinya Tuhan. Flevit itu menangis. Jadi tempat di mana gereja itu berada. Itulah tempat Yesus menangisi bangsa Israel. Yang menolak Tuhan Yesus, yang menolak perlindungan Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Israel lah satu-satunya bangsa yang mengalami aniaya di seluruh dunia. Yang luar biasa. Benar Bapak Ibu. Pada perang dunia, sebenarnya mereka nggak ikut perang. Tapi mereka lah yang paling banyak korban pada perang dunia. Itulah matinya 6 juta orang Israel di kamar gas oleh Hitler. Iya Bapak Ibu. Dan sekarang diperingati di Israel itu ada satu tempat namanya gitu Bapak Ibu. Ya ada satu tempat itu museum. Jadi setiap biasanya orang yang datang tur ke Israel biasanya diajak ke situ. Tapi gak selalu. Saya 4 kali ke Israel, 2 kali diajak ngelihat. 2 kali lagi enggak. Jadi tergantung kita juga. Kita bisa minta ngelihat ke situ bisa enggak. Jadi iya Bapak Ibu ya. Jadi iya. Karena apa? Menolak perlindungan Tuhan bangsa Israel. Sedangkan orang Kristen kita percaya Tuhan. Maka perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Iya. Padahal ada 2 golongan yang sangat dibenci oleh setan di dunia ini. 1 orang Yahudi. Kenapa? Karena juru selamat Tuhan Yesus lahirnya dari bangsa Yahudi. Dalam Yohanes dikatakan demikian. Yang kedua orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen percaya kepada Yesus dan memberitakan Injil ke seluruh dunia tentang Tuhan Yesus. Jadi ini mengganggu setan. Makanya setan juga sangat benci kepada kita. Tapi karena kita ada perlindungan Tuhan, maka iblis tidak bisa menganiaya kita seperti menganiaya orang Israel. Amin Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Nah coba saudara lihatlah sekarang ini. Kayaknya seluruh dunia itu membenci orang Israel ya. Emangnya apa salah sih mereka? Perang kan cuma 2 negara aja ya. Iya kan? Ya dengan itu kan. Ya tetangga sebelah gitu lah ya Bapak Ibu ya. Tapi kok seluruh dunia kayaknya kompakan musuh orang Israel itu.
Padahal yang memulai perang itu siapa? Bukan Israel, tetangga sebelah. Ngebom dibalas, tapi pembalasannya luar biasa. Ya, dibom 1 dibalas 10, dibom 1 dibalas 100. Memang gitu Israel. Jadi pembalasan Israel selalu berlipat ganda. Kenapa? Membuat musuh-musuhnya takut menyerang. Kenapa? Dibalas jadi beratus kali lipat ganda. Sampai sekarang kan kok bom-bomnya belum selesai-selesai. Iya, supaya musuh-musuhnya pada takut. Jangan sampai coba-coba nyerang itu bangsa. Kenapa? Dibalasnya nanti berlipat kali ganda. Jadi shock terapi gitu loh Bapak Ibu. Ya kan, padahal bukan mereka yang mulai kan. Kalau saudara ingat runut ceritanya, bukan mereka yang mulai. Tapi pembalasannya berlipat kali ganda. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saudara tahu sekarang latar belakangnya kenapa orang Israel memberontak ya. Karena apa? Mereka melihat kutukan Allah itu terjadi. Dan mereka khawatir, oh saya kan salah satu orang yang lahir di Mesir. Berarti saya juga akan mati kelak. Gitu Bapak Ibu. Jadi mereka udah gak bisa nahan hati lagi nih. Saya harus gini deh. Supaya saya selalu lihat Ibu Lydia. Ketutupan handphone. Oke Bapak Ibu ya. Nah gitu. Dan Allah menghukum dengan ular tedung ya. Tadi saya jelaskan kenapa ular tedung. Karena ular tedung itu gambaran setan. Jadi ketika kita menolak Tuhan, maka setanlah yang akan menyerang kita. Amin Bapak Ibu. Nah itu sama juga dengan kita. Ketika orang menolak Yesus, setan akan menyerang. Kenapa? Setan itu ada sekitar kita. Tinggal perlindungan Tuhan aja dalam diri kita dicabut. Wow, bebas kita dihajar Bapak Ibu. Tapi selama kita dalam Yesus, perlindungan Yesus terus ada. Sehingga walaupun setan berusaha menyerang kita, kita tidak mengalami serangan. Amin Bapak Ibu, paham ya? Nah iya, sama seperti ular tedung itu ada itu sekitar orang Israel. Selama perjalanan mereka bertahun-tahun di padang gurun, ada. Cuma selama perlindungan Tuhan ada dalam diri mereka, mereka bebas dipakut ular. Oke, Bapak Ibu ya? Oke, luar biasa ya. Ya, lalu tadi saya minta orang Israel itu kemudian minta Musa berdoa kepada Tuhan kan. Ketika mereka sudah digigitin ular mati, lalu mereka berdoa, minta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Menghalau ular-ular itu. Ya. Ya Pak, kita lihat ayat berapa tadi Bu? Yang ya, ini saya bacakan ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi doanya apa? Bangsa Israel ingin Allah menjauhkan ular-ular itu dari bangsa Israel. Dijawab Tuhan enggak seperti itu? Bapak Ibu, dijawab Tuhan enggak? Dijawab Tuhan enggak ular-ular itu dijauhkan dari bangsa Israel? Tidak. Tapi Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tedung. Amin Bapak Ibu. Jadi Allah menjawab masalah bangsa Israel bukan sesuai dengan doa mereka. Tapi sesuai dengan rancangan Allah. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa Allah tidak menjawab doa bangsa Israel itu? Tapi Allah membuat caranya sendiri untuk memberikan solusi kepada bangsa Israel. Saudara mungkin, ini saya kasih perbandingan ya. Saudara mungkin pernah menghadapi masalah. Benar Bapak Ibu ya. Saudara mungkin berdoanya gini kepada Tuhan. Tuhan tolong angkat masalah saya dari hidup saya. Tolong singkirkan masalah saya dalam diri saya. Benar gak Bapak Ibu? Benar gak? Itu doa yang benar atau salah? Saya katakan ya soft aja lah. Tidak benar gitu ya. Kenapa? Karena ketika saudara minta mendoakan agar masalah itu keluar atau pergi dari hidup saudara, maka kekuatan saudara tidak bertambah. Tapi coba saudara doanya saudara ubah dikit. Tuhan, berikan saya kekuatan agar saya bisa menang atas masalah saya. Saudara lihat bedanya? Ketika saudara berdoa demikian dan Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara, maka setiap kali ada masalah, saudara semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Saudara lihat itu? Ya, misalkan inilah kotak ini ya. Misalkan ini masalah kita. Tuhan, singkirkan masalah ini dari kehidupan saya. Maka ketika Tuhan singkirkan, saudara tetap di sini, tetap di dasar. Tapi coba saudara berdoa, Tuhan, berikan saya kekuatan agar aku menang atas masalah ini.
maka Tuhan memberikan kekuatan. Dan hasilnya apa? Saudara makin kuat. Ketika ada masalah lagi yang sama, saudara bisa menang terus, menang terus, menang terus. Ketika ada masalah baru, saudara minta berdoa lagi memberikan kekuatan. Saudara semakin lama makin kuat. Tapi kalau saudara minta berdoa, masalahnya disingkirkan, saudara tidak semakin kuat. Tapi tetap dalam kondisi semula. Saudara bedanya? Jadi ketika saudara menghadapi masalah, doanya harus yang pas. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menang atas masalah saya. Oke, supaya apa? Setiap kali ada masalah, saudara semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Coba kalau doanya, Tuhan singkirkan masalah ini dari hidup saya. Saudara tidak akan bertambah kuat. Tetap di situ aja. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Jadi kalau saudara berdoa minta kekuatan Tuhan, saudara tiap kali naik kelas ketika ada masalah. Naik kelas makin kuat, makin dewasa kan? Gitu. Dari ketika orang Israel berdoa apa? Minta ularnya disingkirkan dari kehidupan mereka. Dan Tuhan tidak menjawab demikian. Kenapa? Kalau Tuhan menyingkirkan ular itu, kekuatan orang Israel tetap di situ. Tapi ketika Tuhan memberikan solusi yang lain, maka bangsa Israel akan semakin kuat, kebal terhadap ular itu. Sehingga ketika lain kali ada ular yang sama, maka mereka menang atas ular itu. Saudara lihat? Jadi cara berdoa juga ada cara yang benar. Saudara lihat itu? Nah, jawaban Tuhan apa? Ini kita lihat. Jadi makin cakep ya. Jadi saudara lihat ya, Tuhan itu luar biasa ya. Iya. Ya, haleluya. Coba kita lihat. Tadi perintah Tuhan apa Bapak Ibu? Membuat ular tedung. Coba. Nah, ayat 8 ya. Bilangan 21 ayat 8 ini saya bacakan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung itu dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup. Jadi bukan Allah menghilangkan ular itu ya. Tapi Allah membuat ular tedung sebagai solusinya. Amin. Jadi ketika ada lagi ular tedung yang menyerang, mereka cukup melihat patung ular tembaga itu, mereka akan hidup, akan bebas dari serangan ular. Amin. Jadi mereka makin kuat kan? Iya, bangsa Israel makin kuat. Coba kalau Allah menyingkirkan ularnya, mereka nggak akan bertambah kuat. Amin. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, jangan berdoa minta masalah itu disingkirkan, tapi minta kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan aku kekuatan untuk menang atas masalah saya. Maka setiap kali saudara ada masalah, saudara semakin kuat, naik kelas terus. Luar biasa Tuhan ya, keren. Sekarang lihat jawaban Tuhan apa? Musa membuat ular tembaga dan ditinggikan pada sebuah tiang. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa ular tembaga yang disuruh Tuhan untuk ditinggikan Musa? Padahal tahu enggak? Itu lebih rumit, lebih lama. Ya, coba saudara bayangkan. Buat ular tembaga itu gimana? Berarti tembaga harus dilebur dulu. Kemudian dicetak dalam bentuk ular. Baru ditinggikan. Itu perlu beberapa hari tuh kan. Artinya kalau beberapa hari udah banyak orang yang mati. Orang Israel udah keburu banyak yang mati digigit ular. Benar gak Bapak Ibu? Benar kan? Cara paling cepat gimana? Ya harusnya Tuhan berkata tinggikan ular. Ya salah satu getok ularnya mati kan, lagi banyak ular kan. Getok aja satu. Baru tinggikan. Itu kan lebih cepat. Hitungan detik udah jadi. Saudara pernah berpikir demikian? Nah iya dong, kan lagi banyak ular kan. Getok aja satu. Getok satu, tinggikan ular mati ini kan. Karena itu hitungan detik. Coba ular tembaga. Lama itu buatnya. Ya kan udah keburu banyak orang mati nanti. Nah saya ajak saudara makin kritis lihat Alkitab gitu Bapak. Oh iya ya, kenapa enggak ular beneran aja ya? Itu hitungan detik langsung jadi tuh. Ya kan? Atau ular kayu aja Pak. Karena kebetulan orang Israel itu punya tradisi selalu ada megang tongkat. Tongkat Bapak Ibu. Tongkat ini bagi orang Israel bukan kalau mereka sudah tua, enggak. Tapi tongkat itu memang kayak tradisi gitu. Tradisi ya. Gembala itu biasanya punya tongkat. Nah, orang Israel umumnya gembala kan. Kenapa punya tongkat? Tongkat itu ujungnya itu kayak ada lengkungan gitu Bapak Ibu. Karena tongkat ini gunanya untuk menolong domba-domba mereka kalau jatuh ke dalam jurang. Jadi tinggal dikait pakai tongkat mereka gitu Bapak Ibu. Kan bentuknya kan kayak melengkung gitu kan.
Jadi nggak lurus tongkat mereka, tapi ada bengkokannya gitu. Supaya apa? Kalau domba mereka masuk ke dalam lubang, tinggal dikait, bisa diangkat di dombanya. Benar ya? Karena mereka umumnya kan gembala kan? Ya kan? Nah itu satu, tongkat pada orang Israel. Yang kedua, tongkat itu kayak buku harian bagi orang Israel. Iya, jadi setiap kali ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang mereka alami dengan Tuhan, ditulis di tongkat itu. Jadi tongkat itu kayak memorinya mereka. Makanya dalam kisah Yakub, Yakub bersender pada tongkatnya sebelum dia mati. Artinya apa? Yakub bersender dengan pengalamannya beserta dengan Tuhan. Ah gitu Bapak Ibu. Iya kan? Nah iya. Jadi tongkat itu ada kayak buku harian nih. Atau pengalaman beserta dengan Tuhan. Khususnya peristiwa-peristiwa yang besar. Oke Bapak Ibu. Jadi tongkat itu kayak memorinya mereka. Oke. Ya itulah gitu Bapak Ibu. Jadi orang Israel selalu punya tongkat. Nah kenapa nggak tongkat ini aja Pak yang digantung Musa? Udah tersedia, lebih cepat, hitungan detik juga jadi kan. Daripada buat ular tembaga kan lama. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Kenapa bukan? Karena ada alasannya. Kenapa ular tembaga bukan ular benaran Bapak Ibu? Karena ini gambaran Yesus. Yesus bukan berdosa beneran. Tapi Yesus menanggung dosa kita. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Makanya bukan ular beneran, tapi ular tembaga. Tapi kenapa ular tembaga Pak? Karena tembaga dalam Alkitab berarti penghakiman. Jadi pada saat Yesus menanggung dosa manusia, Yesus dihakimi di atas kayu salib. Itulah sebabnya ular itu adalah ular tembaga. Karena gambaran Yesus akan menanggung dosa manusia. Dan Yesus bukan berdosa beneran, tapi menanggung dosa. Dan Yesus dihakimi karena menanggung dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Saudara itu? Nah, karena itulah ular tembaga yang ditikam Musa itu gambar Tuhan Yesus disalibkan. Saudara itu? Wah, luar biasa. Luar biasa kan? Tuh, ada singkapan Saudara ya. Ya, makanya nanti pada akhir zaman dikatakan langit seperti tembaga. Itu gambaran apa? Pada akhir zaman Allah akan menghakimi manusia. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi tembaga itu gambaran penghakiman Tuhan. Oke? Ya, saya kayaknya harus di sini deh. Supaya langsung bisa lihat Pak Joni, Ibu Lydia. Kalau di sini saya ketutupan handphone. Iya Bapak Ibu ya. Jadi ada maknanya ya ular tembaga ya. Ada. Jadi luar biasa sekali. Lalu apa yang terjadi? Ayat berikutnya Bu. Ayat 9 nih Bapak Ibu. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu. Katakan dengan saya, memandang. Ular tembaga itu tetaplah ia hidup. Jadi ketika hidup kita diserang oleh ular tedung. Ketika hidup kita diserang oleh iblis. Solusinya bagaimana? Lihat Tuhan Yesus yang disalibkan. Itulah gambaran ular tembaga. Lihat Tuhan Yesus. Lihat karya salib Yesus. Maka ketika orang Kristen diserang oleh iblis. Melihat kepada Yesus yang disalibkan. Maka saat itulah kita akan selamat dan hidup. Lihat itu. Hanya memandang. Tindakan yang paling sederhana di dunia. Hanya melihat doang. Benar Bapak Ibu ya. Hanya melihat atau itu melihat bukan sekedar lihat gitu Bapak Ibu. Tapi melihat dengan pengharapan. Melihat dengan iman. Kenapa? Mereka akan mati digigit ular. Jadi mereka bukan hanya sekedar noleh-noleh gitu Bapak Ibu. Tapi melihat. Wah aku bisa hidup dengan melihat ular. Aku bisa lihat, aku bisa selamat dengan melihat Yesus. Gitu Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar ngelihat. Tapi melihat dengan pengharapan. Aku bisa selamat dengan melihat Yesus. Aku bisa selamat dengan melihat ular tembaga. Gitu Bapak Ibu. Jadi melihatnya itu dengan pengharapan. Dengan punya iman bahwa lewat kita melihat Yesus, kita akan hidup dan selamat. Kenapa? Karena di sekitar kita banyak iblis seperti ular tedung yang akan menyerang kita. Yang membuat kita dicuri, binasa dan dibunuh. Saudara itu? Tapi dengan kita melihat Yesus, dengan kita percaya kepada Yesus, dengan kita punya iman kepada Yesus, maka apapun masalah di hidup kita, karena iblis, saudara akan hidup dan selamat. Amin, Bapak Ibu. Nah itu indah sekali ya gambaran ular tembaga ini ya. Iya. Karena itulah Yesus tadi pada ayat awal berkata,
berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, disalib. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, mari apapun masalah di hidup kita, mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena kesalahan orang-orang sekitar kita, atau apapun penyebab masalah, sehingga iblis menyerang kita, sehingga hidup kita mengalami masalah. Solusinya cuma satu, lihat kepada Yesus. Lihat karya salibnya. Maka apapun masalah kita akan selamat dan hidup. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang ular tembaga Tuhan. Dari kisah ini kami belajar ketika orang Israel menolak Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan mengangkat perlindungannya dan mengizinkan ular-ular tedung yang selama ini ada di sekitar mereka, memagut mereka sehingga banyak yang mati. Tapi solusinya Tuhan bukan menyingkirkan ular-ular tedung tapi Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga ditinggikan. Itu punya arti apa? Ketika kita menghadapi masalah, jangan berdoa untuk masalah itu dipinggirkan, dihilangkan Tuhan. Saudara tidak akan bertumbuh, kekuatan saudara akan tetap. Tapi mintalah kekuatan kepada Tuhan agar saudara menang atas masalah itu. Sehingga setiap kali saudara ada masalah, saudara semakin kuat, semakin naik kelas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar secara luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jangan pergi dulu ya. Setelah ini makan kita jam 1.15 ada pendalaman Alkitab. Dan pendalaman Alkitab itu menarik Bapak Ibu. Kenapa? Nanti setelah selesai saya khotbah pendalaman Alkitab, saya ngajukan pertanyaan. Pertanyaan agak susah. Dan hadiahnya adalah Alkitab. Makanya hadiahnya ada Alkitab Bapak Ibu. Oke, tapi pertanyaan yang berikutnya ada 2. Itu yang agak gampang-gampang. Dan ketika bisa menjawab, saudara dapat cangkir Bromo dari Mount Hermon. Amin Bapak Ibu. Jadi ini pendalaman Alkitab ini ya enak, ada hadiah-hadiahnya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa jangan pergi dulu, makan nanti tetap di tempat, kita pendalaman Alkitab. Kenapa saudara juga bisa diberkati. Amin Bapak Ibu. Ya, selain mendapat firman, saudara juga dapat souvenir dari Mount Hermon. Amin. Ini Alkitab baru loh Bapak Ibu, ini ada plastiknya tuh. Oh, keren kan? Alkitab edisi terbaru. Iya, oke ya. Oke. Ya, saya serahkan kembali kepada WA. Terima kasih Bapak Gembala, kita sudah memberikan firman pada siang hari ini yang cukup menakjubkan untuk kita. Ular tembaga tadi. Ya luar biasa Bapak Ibu diberkati dengan firman tadi. Amin. Mari sebelum kita tutup ibadah kita kita naikkan pujian El Shaddai. Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini, walaupun singkat Tuhan, tapi kami mendapatkan berkat pengajaran yang luar biasa. Dan sebentar juga kami akan lanjutkan setelah makan pendalaman Alkitab, agar setiap kami dibekali tentang firman Tuhan, semakin mengenal apa itu kekristenan, apa itu Alkitab.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini. Berkati setiap kami yang hadir, sembuhkan dari segala penyakit, sembuh dari segala batuk, pilek, meriang, atau apapun penyakit kami Tuhan. Sehingga kami selalu sehat dan kami terus bisa beraktivitas, bekerja secara efektif dan produktif. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kami akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ratu Plaza juga semakin maju, semakin jaya, semakin luar biasa dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, khususnya juga kesaksian bagi keluarga Pak Onggo. Terima kasih Tuhan, juga berkati juga Landmark yang telah mengundang Mount Hermon Church juga ibadah 2 kali, maka ketika Yesus dikhotbahkan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka Landmark juga bisa bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga setiap kami Tuhan, berkati juga Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta istri, anak, mantu, cucu, agar semuanya sehat dan juga sukses berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Ya, ibadah telah selesai, ibadah karyawan dan profesional. Jika ingin ada yang lanjut ke kantor silakan, tapi yang ingin melanjutkan pendalaman Alkitab silakan tetap di tempat. Kita juga disediakan makan siang. Jadi sambil makan siang saya juga bisa melanjutkan dengan khotbah pendalaman Alkitab. Amin Bapak Ibu.